Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya salah satu memimpin doa. Untuk doa, saya persilahkan. Cukup? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Untuk presensinya, oke, sudah ada. Oke, atas nama Aini? Hadir, Bu. Atas nama Anggun? Hadir. Atas nama April? Hadir. Atas nama Bila? Hadir. Atas nama Bia? Hadir, Bu. Kemudian atas nama Binda? Hadir. Oke, atas nama Caca? Hadir. Oke, atas nama Cynthia? Hadir. Oke, atas nama Danti? Hadir, Bu. Atas nama Elo? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya, hari ini nihil semua. Semoga semua selalu diberi kesehatan semuanya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk buku yang berhubungan dengan matematika silahkan taruh di meja. Selain buku matematika silahkan taruh di laci. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, semuanya sudah siap? Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, statistika di kelas 8 ini kita akan belajar pengumpulan data, penyajian data, kemudian ada pengolahan data. Sekarang apa itu statistika? Siapa yang bisa? Oke, Danti bisa menjawab statistika? Oke, apa itu statistika? Boleh baca? Oke, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Pertama, pengumpulan data. Kemudian ada pengolahan. Yang ketiga ada penyajian. Oke, sekarang untuk data itu sendiri, data dibagi menjadi berapa macam? Silakan, ada yang bisa menjawab? Oh ya, bagus. Cynthia, apa data? Oke, data dapat dibagi menjadi 2. Data ada menjadi 2. Kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan angka. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka. Kalau kualitatif, dia tidak berhubungan dengan angka. Contoh data kuantitatif: pengumpulan data siswa hasil ulangan matematika kelas 8A. Ini data kuantitatif karena hasilnya nanti berupa angka, misal 70, 80, 100, 50, itu berupa angka. Tapi kalau kualitatif, dia tidak berupa angka. Contohnya, misal pengumpulan data hobi siswa kelas 8A. Kemudian ada makanan kesukaan. Jadi datanya itu bukan berupa angka, tapi tulisan. Misal makanan kesukaan. Untuk absen 1 sukanya makan bakso, absen 2 makan soto. Itu kan datanya berupa kata-kata, bukan berupa angka. Paham ya untuk data kualitatif dan data kuantitatif? Oke, sekarang statistika ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa manfaatnya? Ada yang tahu manfaatnya statistika? Oh iya, boleh. Yaitu dalam bidang
politik dan pemerintahan. Itu adanya quick count. Jadi quick count itu bisa dihitung menggunakan statistika. Nah, nanti kalian boleh belajar tentang quick count kalau kalian nanti kuliah di badan statistika. Seperti itu. Kemudian untuk manfaatnya statistika antara lain dalam bidang politik tadi sudah memprediksi quick count dalam pemilu. Kemudian statistika juga bisa melakukan peramalan yang akan datang. Kemudian mendapatkan gambaran sebagai suatu fenomena yang lebih sederhana dengan ukuran-ukuran statistik tertentu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar statistika. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana siswa harus mampu membuat suatu produk atau suatu karya. Untuk kelompoknya nanti akan saya bagi, kemudian untuk teknisnya akan saya jelaskan. Terlebih dahulu saya akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama terdiri dari 4 orang, yaitu mengumpulkan data berat badan siswa kelas 8A, kemudian dibuat tabel dan diagram batang. Untuk kelompok 2, mengumpulkan tinggi badan siswa kelas 8A dengan membuat diagram batang. Kemudian untuk kelompok 3, mengumpulkan data nomor sepatu siswa kelas 8A dengan tabel dan diagram garis. Untuk kelompok 4, mengumpulkan data jenis kelamin kelas 8A. Maaf, kelas 8, satu angkatan ya. Dan menggunakan diagram garis. Kemudian untuk kelompok 5, mengumpulkan data orang tua, mengumpulkan data pekerjaan orang tua kelas 8A. Dibuat diagram lingkaran. Kemudian kelompok 6, mengumpulkan data makanan favorit kelas 8A, kemudian membuat tabel dan diagram lingkaran. Untuk kelompok 7, mengumpulkan data makanan favorit kelas 8A, kemudian membuat tabel dan diagram lingkaran. Sudah dicatat semuanya kelompoknya? Oke, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, saya persilahkan. Oke, semuanya sudah bergabung ke kelompoknya. Oke, untuk hari ini kita akan Ibu akan menyampaikan indikator atau hal-hal yang harus dicapai oleh siswa, yaitu 1, siswa mampu mengumpulkan data statistika. Nah, data statistikanya apa? Yaitu berbeda-beda ya tiap kelompok. Yang di sana kelompok 1 mengumpulkan data berat badan, kemudian kelompok 2 mengumpulkan tinggi badan, kelompok 3 mengumpulkan nomor sepatu sampai seterusnya. Nah, kemudian setelah data itu diperoleh, nah kalian harus siswa mampu mengkategorikan dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Oke, mengkategorikan. Jadi contoh yang pertama, misal mengumpulkan data berat badan siswa. Saya ambil contoh yang pertama ya. Data berat badan siswa. Kelas 8A. Untuk yang pertama, misal Aini, berat badan Aini adalah 45 kilo. Kemudian ada siapa lagi? Oke, Cynthia, misal 50 kilo. Kemudian ada Bia, itu 40 kilo. Kemudian ada siapa tadi di sana?
Oke. Ada Elo. Elo 32 kilo. Nah, ketika kalian sudah memperoleh data seperti ini, nah kalian kelompokkan datanya. Data ini 45, yang 45 ada berapa, kemudian yang 32 ada berapa, misal ini 5. Nah, untuk data yang sama nanti dibuat tabel, kemudian dibuat diagram seperti itu. Untuk kelompok yang bingung untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, silahkan meminjam alat di UKS. Ibu persilahkan. Kemudian nanti ketika sudah selesai, boleh datanya dikumpulkan ke depan, atau ketika ada pertanyaan silahkan tunjuk tangan dan ibu akan menghampiri ke meja kalian. Oke, silahkan. Oke, bagaimana progresnya anak-anak? Oke, udah hampir selesai ya. Oke, ada yang udah selesai? Oke, udah banyak. Oke, selanjutnya sambil menunggu yang belum selesai, berhubung waktunya sudah beberapa menit ya. Setelah kalian mengamati masalah dan mengidentifikasi masalah tadi, kemudian kalian sudah membuat desain bersama kelompoknya masing-masing, dan kalian sudah mengumpulkan informasi ya. Di sini ada yang informasinya masih kurang. Oke, lengkap semua. Nah, sekarang persiapkan diri kalian untuk mengkomunikasikan proyek kalian atau mempresentasikan proyek kalian ke depan. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti setiap kelompok wajib memberikan evaluasi atau pertanyaan. Nah, apakah sudah siap untuk presentasi? Oke, siap. Saya mulai untuk kelompok 1. Mengumpulkan data berat badan siswa, kemudian membuat tabel dan diagram batang. Silahkan untuk maju ke depan buat mempresentasikan. Saya persilahkan. Oke, ketika sudah presentasi, silahkan siswa untuk bertanya. Dari kelompok 2, bertanya. Oke, kelompok 3, silahkan bertanya. Kelompok 4. Oke, sampai kelompok 7 sudah bertanya semua ya. Nah, selanjutnya kelompok 2, silahkan presentasi ke depan dan dilanjutkan pertanyaan oleh teman-temannya. Oke, sudah semua ya, sudah semua presentasi. Nah, sekarang catat poin-poin penting dari hasil presentasi teman-teman kalian. Diperoleh apa aja tadi? Oke, dari pengumpulan data. Data itu ada 2 macam. Oke, ini saya hapus ya. Oke, dari penyajian data ya. Diperoleh penyajian data. Ada dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram. Diagram itu ada 3. Tadi yang kelompok pertama itu diagram batang, kemudian ada diagram garis, kemudian ada diagram lingkaran. Dalam membuat diagram sudah bisa semua ya? Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita ada pengolahan data. Nah, ini poin pentingnya dari belajar statistika. Jadi, pengolahan data itu ada bermacam-macam. Nah, yang kita pelajari di kelas 8 untuk pertemuan hari ini yaitu pengolahan data min, median, sama modus. Oke, untuk min tadi apa? Oke, betul, nilai rata-rata. Kemudian untuk median, oke, nilai tengah. Kemudian untuk modus,
Ya, modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini nanti ada rumusnya. Ini ada rumusnya. Ini juga ada rumusnya. Yang modus adalah nilai yang sering muncul. Kita cara menentukan menggunakan frekuensinya. Yang paling banyak itu yang nilai modusnya, nilai yang sering muncul. Kemudian untuk min dan median, data tunggal dan data kelompok, silahkan kalian buat rangkuman. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan mengadakan evaluasi buat materi statistika, nanti terdiri dari bagaimana cara menentukan min, median, modus dari data tunggal dan data kelompok. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan kalian dipelajari. Untuk proyek silahkan dikumpul di meja Ibu. Jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.